Amin. Terima kasih, Bob Niko, untuk doa yang sudah disampaikan. Dan pada saat ini, kita datang pada kelanjutan pembahasan atau pembelajaran dari bacaan kita. Pembahasan dan pembelajaran kita yang terdapat dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel dan lebih khusus di pasal 8 ini sampai 15, dan saya lebih khusus untuk membahas mengenai karakter Saul. Minta maaf saya tidak sempat buat slide-nya, PowerPoint-nya, tapi kita akan gunakan Alkitab kita secara manual untuk boleh kita gunakan di dalam memahami firman ini. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 8, kita kembali untuk mengulangi sehubungan dengan orang Israel yang menghendaki supaya adanya raja. Kita mulai dari ayat 1, dia katakan begini. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Perhatikan karakter Tuhan di sini. Waktu Israel berontak minta raja, walaupun Samuel seorang nabi dan dia sakit untuk menerima perlakuan ini, karena sehubungan dengan apa yang telah kita pelajari kemarin ya. Alasan mereka meminta raja, yang pertama karena anak-anak Samuel yang tidak benar. Yang kedua, mereka ingin hidup sama seperti orang-orang kafir. Jadi dua alasan ini sebenarnya kalau bagi saya itu masuk akal. Ketika mereka ingin meminta raja. Karena mengapa? Kondisi keadaan mereka itu sudah tidak memungkinkan lagi, karena mereka berpikir terakhir sama Samuel. Tapi dengan cara ini, tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan penolakan terhadap sistem kepemimpinan Tuhan. Sebenarnya kita mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita terlalu berpikir dengan apa yang kita lihat. Kita selalu mengambil kesimpulan dari apa yang kita sementara perhatikan. Tapi kita tidak melihat dampak dari keputusan yang kita ambil itu menyakiti hati Tuhan. Dengan kata lain, kita sementara menolak rencana Tuhan.
Sebenarnya rencana Tuhan ini, waktu mereka katakan, berikan kami raja, ingat waktu Samuel menjabarkan syarat hak-hak raja itu, setiap hak dari raja itu, mereka bilang begini, di ayat yang ke-19 kita mulai, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Jadi mereka mau memiliki seorang raja yang sebenarnya kalau mau lihat yang mereka tuntut memimpin kami dalam perang, itu sudah dilakukan Tuhan sebelumnya, iya kan? Itu sudah dilakukan Tuhan. Tetapi mereka tidak merasa puas dengan apa yang telah mereka alami bersama Tuhan. Akhirnya permintaan ini harus mereka desak, mereka minta, dan Tuhan harus kabulkan. Walaupun kalau kita buka, mari buka dengan saya di dalam kitab Ulangan pasal 17, ayat 14 sampai 20. Coba tolong buka Ulangan pasal 17 ayat 14 dimulai. Ada yang bisa baca? Ulangan pasal 17 ayat 14. Ada yang bisa baca? Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Terima kasih, Bob. Terima kasih untuk bacaannya. Jadi perhatikan ini. Sebelum Israel minta raja, Tuhan sudah tahu mereka pasti minta raja. Makanya dia tulis bagaimana hukum kalau ada orang yang mau jadi raja. Jadi kalau seandainya dia katakan, di kemudian hari tiba-tiba umat ini mau meminta raja, maka raja itu harus hidup seperti ini. Bayangkan Tuhan sudah siapkan kemungkinan kalau itu terjadi. Walaupun sementara ini di dalam kitab 1 Samuel, Tuhan kecewa. Karena mengapa Tuhan tidak suka orang Israel memiliki raja? Karena sama dengan bangsa-bangsa kafir, kalau mereka punya raja, pusat perhatian mereka kepada raja itu. Ya kan? Lihat aja permintaan mereka. Kalau dapat raja itu akan menghakimi kami dan akan menuntun kami dalam perang. Coba perhatikan. Seolah-olah peperangan itu dimenangkan oleh karena kehebatan raja. Dengan kata lain, mereka sudah belajar untuk bergantung kepada manusia. Dan ini yang Tuhan mau hindari. Tuhan tidak mau umatnya bergantung kepada manusia. Makanya Tuhan larang mereka punya raja. Bukan Tuhan tidak suka mereka punya raja. Tetapi ini untuk mencegah kemungkinan mereka yang akhirnya mereka bergantung kepada manusia dan mereka melupakan Tuhan.
Baru permohonan mereka seperti ini, mereka sudah menuju kepada lupa akan Tuhan. Lupa akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Lupa terhadap apa yang telah Tuhan buat di dalam perang waktu mereka hadapi keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Semua ini mereka akan lupa. Dan ini yang Tuhan jaga. Jadi walaupun Tuhan sudah siapkan di dalam kitab Ulangan, kalau mereka dapat raja, mereka minta raja, ini yang harus mereka buat. Walaupun sudah ada itu, tapi sebenarnya keinginan hati Tuhan tidak demikian. Saudara lihat, perhatikan di dalam karakter ini, Tuhan katakan kepada Samuel, ikuti aja apa yang mereka mau. Tapi kamu harus paparkan kepada mereka dulu, beritahukan pada mereka apa yang menjadi hak raja, yang akan memerintah mereka. Dan saudara perhatikan di sini, Samuel dia ungkapkan semua keburukan-keburukan. Sebenarnya bukan hal-hal yang baik ini. Dia katakan anak-anakmu akan menjadi pembantu raja, sebagian dari ladangmu akan diberikan kepada raja. Sebenarnya kan bukan keuntungan kan? Betul tidak? Saudara yang panen, terus saudara bagi 2, kasih raja 1, setengah-setengah. Kalau saudara punya anak, siap anak untuk menjadi selir raja, kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki menjadi tentara raja, siap di medan perang. Saudara, coba bayangkan, kalau saudara posisi ini, enak tidak? Sebenarnya ini hal tidak enak. Makanya Samuel paparkan ini kepada minta maaf ini signal tiba-tiba. Tes apa bisa ini kedengaran? Sudah jelas. Oh iya. Terima kasih. Doakan supaya jaringan di sini lebih baik. Jadi dengan kata lain, ketika mereka umat Israel ini, umat Tuhan ini meminta raja, dan Tuhan walaupun kecewa, tapi Tuhan katakan begini, ikuti aja apa yang mereka mau. Tapi paparkan semua. Dan Tuhan dan Samuel dia paparkan apa yang menjadi hak-hak raja. Sebenarnya itu mengecewakan. Kalau saya, waktu saya minta raja dan ada paparan seperti itu, saya sepertinya mikir, loh, ini bukan menguntungkan ini ternyata. Ini merugikan, betul tidak? Sebenarnya kita harus berpikir. Tetapi bayangkan saudara, karakter orang yang sudah dikuasai keinginan. Makanya hukum ke-10 itu, jangan mengingini. Itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Dari keinginan, kalau saudara sudah ingin melakukan hal itu, karena dia sudah matang di dalam jiwa, sulit saudara akan terlepas. Seringkali pertimbangan kita menjadi rusak oleh karena keinginan. Yang kita kenal ini adalah hawa nafsu. Tapi sebenarnya lebih sederhana kita kenal itu kata ingin. Ketika keinginan itu sudah melonjak, semua nasihat tidak akan pernah diterima. Keinginan ini mendahului akal budi, akal sehat. Keinginan ini mendahului rasional berpikir. Dan di sini, akhirnya Tuhan pun mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Saudara, pernah kita sadari bahwa walaupun kita berdoa, dan doa itu dijawab, sebenarnya bukan karena keinginan Tuhan. Tuhan hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Tuhan mau supaya kalau kita pun berdoa, kita harus ikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita siap hati pasrah kepada setiap keadaan yang mungkin di mata kita, mungkin perasaan kita tidak memuaskan. Tidak selaras dengan hati nurani. Tapi ada lebih baik ikuti dulu. Saudara lihat,
Karena seringkali hal yang kita tidak inginkan, tapi Tuhan punya rencana di balik hal-hal yang bagi pandangan kita ini tidak benar. Ini salah. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah di balik hal-hal yang bagi mata kita itu tidak benar. Bagi perasaan kita ini tidak selaras. Keinginan kita tidak selaras. Tetapi Tuhan punya rencana. Makanya Tuhan di dalam cerita ini, Tuhan ingin supaya kita mengerti karakter Dia. Kalau sesuatu yang Dia tidak inginkan, dan itu pun jadi, Tuhan izinkan itu jadi. Makanya kalau kita berdoa, cukup percaya doa kita. Sekali kita berdoa, percaya doa kita. Dia hasilnya baik atau tidak, intinya saya sudah berdoa. Jalani dulu. Jalani dulu. Saya secara pribadi melihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidup saya. Walaupun banyak hal yang saya pikir, aduh ini sudah tidak benar, ini tidak adil ini. Saya harus bertindak ini. Tapi di balik itu, pikiran saya, hati saya berkata, kamu sudah berdoa, James. Kamu sudah menyerahkan semuanya. Mengapa kamu tidak percaya? Kalau Tuhan sudah berkehendak, kamu harus alami hal-hal yang buruk sekalipun. Kamu harus lewati itu. Bangsa Israel kurang peka dalam hal ini. Yang akhirnya, walaupun Samuel memberikan satu nasihat kepada mereka, hal-hal yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Samuel berusaha untuk menjamah hati mereka supaya mereka sadari apa yang mereka lakukan sudah salah. Tetapi tetap mereka katakan, tidak, kami ingin raja. Saudara, hawa nafsu sudah mendahului akal sehat. Dan ini yang paling berbahaya. Keinginan lebih dahulu, sama dengan kalau ibu-ibu ya, bawa uang belanja, dikasih suami, uang belanja 5 juta contoh ya, pergi mall. Untuk belanja 1 bulan punya, atau 1 minggu lah 5 juta ya, atau 3 juta lah. Ke mall. Makanya saya ingat dosen saya dulu, dia pernah bilang begini, kalau kalian mau pergi ke mall atau belanja di pasar, pastikan perut kalian kenyang. Kalau tidak, yang akan kalian belanjakan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kebutuhan. Dan benar. Jadi contoh seperti itulah. Jadi ada belanja, kita uang belanja ke pasar untuk beli makanan. Tiba-tiba lewat di satu tempat, lihat tas begitu bagus. Wah, harga tas 2 juta, di kantong ada bawah 3 juta untuk belanja makanan 1 minggu. Keinginan sudah lebih mendahului, aduh, saya suka tas itu loh. Saya suka tas itu, keinginan sudah mendahului. Bukan sedikit orang akhirnya dia berani keluarkan 2 juta itu, dan dia akan pikir alasan apa yang akan saya katakan sama suami sehubungan dengan uang belanja yang sudah dikuras 2 juta ini untuk beli tas ini. Saudara lihat, jadi orang itu akan berdalih mencari cara akal untuk di mana keinginannya, kepuasannya itu dapat tersalurkan, dan tujuan utama dapat dia dalihkan. Demikian bangsa ini, ketika keinginan mereka sudah bulat, mereka cari cara untuk berdalih dari rencana Tuhan. Ya mungkin saya berpikir mereka dapat berdalih, katakan bahwa supaya Tuhan nggak capek, ada raja yang akan atur. Ini kan bahasa lain dari ungkapan mereka. Supaya Tuhan nggak capek, setidaknya ada yang menghakimi kami, ada yang membantu kami dalam perang. Ya, setidaknya kami punya sesuatu yang bisa kami lihat lah. Saudara lihat, ini satu pendalihan yang mereka buat
untuk memenuhi keinginan mereka. Sebenarnya Tuhan, waktu Tuhan menginginkan mereka supaya tidak punya raja, mereka belajar bergantung kepadanya. Di sini Tuhan ingin supaya ketika mereka bergantung kepada Dia, ganti bergantung kepada manusia, segala rencana Tuhan akan berjalan dan keharmonisan mereka di dalam pertumbuhan kerohanian mereka dengan Tuhan akan selaras, akan lebih baik. Tuhan berharap supaya mereka tidak akan dituntun kepada kesalahan-kesalahan yang lebih besar ketika mereka memiliki seorang raja. Walaupun Tuhan sudah atur bagaimana raja itu harus hidup, tapi perhatikan, Raja Salomo sekalipun yang penuh dengan hikmat. Coba saudara baca dengan saya. Buka dengan saya dalam kitab Tawarik. Mari buka dengan saya. Dalam kitab Satu Tawarik. Dua Tawarik. Pasal 1 ayat 14. Coba tolong buka 2 Tawarik pasal 1 ayat 14. Saya baca ya, Pak Pendeta James. Ya, silakan, Ibu Hani. 2 Tawarik. 2 Tawarik 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Bu Hani. Selasi nggak dengan apa yang ditulis dalam kitab Ulangan yang Tuhan larang? Dalam kitab Ulangan tadi, Ulangan pasal 17, coba tolong baca kembali, Ulangan pasal 17, ayat 16 dan ayat 17. Ulangan pasal 17, ayat 16 dan 17. Kita bandingkan dengan Salomo ini. Ada yang bisa baca? Saya udah ketemu, saya baca ya Pak. Ya, silakan. Ya, firman Tuhan 17-18 ya Pak James. 16 dan 17. 16-17, oke ini dia. Firman Tuhan, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun. Janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Salomo dalam segala hikmatnya, dalam segala, saya katakan orang paling rohani ini kan, raja yang paling rohani kan. Tuhan sampai turun dengar doanya dan memberikan dia hikmat. Toh di dalam hikmatnya dia melangkahi Ulangan pasal 17. Dikatakan jangan banyak kuda, berapa ribu kuda dia punya tadi? Di 1 Tawarik pasal 2 Tawarik pasal 1 tadi. Berapa ribu kuda dia punya? 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Kalau dia 12.000 orang berkuda, berarti sama dengan 12.000 kuda, iya kan? Betul tidak? Saudara lihat. Dan di aturan tadi dikatakan tidak boleh, jangan ia mempunyai banyak istri. Ada berapa istri Salomo? 700 istri ditambah 300 gundik. Itu Salomo. Jadi sebenarnya Tuhan tidak berkehendak mereka punya raja
Karena Tuhan sudah pikirkan ini, dia sudah lihat jauh sebelum ini mau jadi. Walaupun aturan itu sudah diatur dari kitab Taurat, dari Ulangan, tetap raja yang paling berhikmat pun melanggar. Saudara lihat ini? Jadi sebenarnya Tuhan mengatur semua itu karena dia melihat kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di depan. Dampak-dampak kalau mereka sampai punya raja. Dan dampak-dampak dari karakter raja itu. Jadi saudara, sebenarnya larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan karena Tuhan ingin supaya di dalam hal ini kita dapat diselamatkan atau tidak, tapi Tuhan sudah melihat kecenderungan kita, tendensi kita di dalam kehidupan kita ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Ini contoh kecil. Itu yang sering saya katakan juga. Hal terlambat ke gereja, contoh ya. Hal terlambat ke gereja. Atau ini hal-hal yang kecil, tapi dia memiliki satu motif yang akan mendorong satu kecenderungan yang lain. Untuk kita dapat lakukan dosa yang lebih besar. Kelihatan semua ini hal-hal kecil. Kelihatannya. Ataupun apa yang dapat saya katakan, coba kita perhatikan hal-hal yang kemungkinan tidak kelihatan tidak ada dampak secara rohani, tetapi itu punya dampak yang besar. Ketika Tuhan katakan, contoh di dalam kitab Roma pasal 12, mari buka dengan saya kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12, tolong baca ayat 1. Nah, saya bacakan saja. Roma 12 ayat 1 dia katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu. Ini nasihat, saudara. Ini satu nasihat. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Pertama, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ini 3 hal. Hidup, kudus, berkenan. Sekarang, waktu Tuhan memberikan nasihat melalui Paulus, ini ibadah kamu, kalau kamu disebut orang Kristen sejati, ibadah kamu sejati bukan bergantung dari cara ibadahmu bagaimana, atau bagaimana lagu-lagumu dalam ibadah itu, atau musik-musik apa yang kamu lakukan dalam ibadah itu, atau doa bagaimana yang kamu layangkan dalam ibadah itu. Bukan itu konteks ibadah. Di dalam konteks ini Yesus katakan, Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, ibadah yang benar ini, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Di dalam konsep Yunani, karena itu gunakan bahasa Yunani, hidup itu adalah kesempurnaan elemen. Baik fisik kita, baik pikiran kita, baik rohani kita maupun sosial kita, yang dulu masih 3 elemen ini, fisik, mental, dan rohani. Ketiga hal ini baik, ini disebut manusia hidup. Artinya kita bisa menimbang, kita bisa berpikir, kita dapat bertindak, dan kita berani menghadapi. Ini satu bentuk kesempurnaan hidup. Jadi dikatakan kalau kita itu di dalam Roma pasal 12 tadi, kita hidup, kita sembahkan tubuh kita yang hidup, artinya kita punya akhlak di dalam cara berpikir. Kita kalau beriman bukan hanya sekedar iman ikut-ikutan, karena orang tua saya Kristen, saya jadi Kristen. Orang tua saya di sini, saya ada di sini. Bukan itu, atau suami saya atau istri saya ada sebagai Kristen, saya jadi Kristen. Bukan itu yang Tuhan mau. Persembahan yang hidup di mana engkau mengambil keputusan berdasarkan mental, fisik, dan rohani kamu
yang benar yang engkau lakukan. Ini artinya hidup. Jadi persembahan hidup, tubuh ini sebagai persembahan hidup, ibadah yang benar, di mana kita menghidupkan sesuatu totali, secara total, cara berpikir, cara hidup yang benar. Ini yang disebut dengan persembahan yang hidup. Itu syarat ibadah yang sejati yang Tuhan terima. Bahwa kamu mengikuti Tuhan dengan kesadaran, bukan karena sesuatu yang mendorong kamu dari samping. Tidak. Baru itu di dalam ini amarah, ini nasihat kan dia katakan. Yang berikutnya selain persembahan yang hidup, dia katakan sebagai persembahan yang kudus. Yang kudus artinya terpisah dari dunia. Makanya di dalam cerita Saul diangkat jadi raja, mereka bilang, kami ingin jadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Sebenarnya adalah satu kesempatan bagi umat Israel ketika Tuhan mau pisahkan mereka dari cara orang-orang kafir. Pisahkan mereka dari dunia ini. Karena itu tujuan Tuhan. Makanya Paulus sendiri dalam inspirasi, dia katakan kepada kita supaya kehidupan kita, peribadatan kita yang diterima Tuhan, di mana kita menerima Tuhan dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kesadaran kita 100%, dan dengan kekudusan, artinya di mana kita terpisah dari dunia. Karena itu tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mau ada mereka ikut-ikut dunia ini, raja-raja orang-orang kafir? Karena Tuhan mau supaya mereka sadar kebutuhan yang mutlak mereka adalah Tuhan. Karena mereka adalah satu persembahan yang kudus di mata Tuhan. Yang ketiga, dikatakan berkenan kepada Allah. Hidup, kudus, berkenan. Di dalam kata berkenan ini, itu lebih dekat dengan penurutan. Menurut. Tidak ada alasan lain. Allah memanggil kita menurut percaya. Dalam susah sekalipun, ikut dulu. Itu urusan saya. Ini kan Tuhan berkata seperti itu seolah-olah. Jangan kamu pikirkan kesusahanmu, ikut dulu. Menurut dulu. Ini saya bawa satu contoh nasihat. Nasihat yang Tuhan berikan supaya dapat diikuti. Tapi kalau nasihat ini sama seperti yang dilakukan Samuel, hawa nafsu lebih tinggi dari nasihat itu. Dari akal itu. Kita kehilangan arah. Kita akan lebih mudah kehilangan arah. Kita akan lebih mudah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan pun dalam hal ini menghargai keputusan. Saudara ingat baik-baik. Walaupun Saul dipilih Tuhan, tapi sebenarnya tujuan Tuhan memilih Saul bukan menjebak Saul. Dia memilih Saul untuk memberikan satu pernyataan kepada bangsa ini. Mengapa dia pilih Saul di dalam segala kemegahan Saul? Saul di dalam catatan Alkitab dipilih dia sebagai orang yang paling tinggi. Di ayat pasal 9 kita mulai. Datang dari suku Benyamin. Saudara, suku Benyamin ini suku paling kecil. Itu paling bungsu. Dari 12 anak Yakub, Benyamin adalah adik Yusuf yang paling bungsu. Dia adalah anak terakhir yang lahir di keluarga Yakub. Anak terakhir yang lahir dari Rahel. Ini suku paling bungsu. Dan Saul lahir dari suku ini. Suku Benyamin. Namun dia ini bukan orang miskin, saudara. Di dalam catatan ini dia katakan dia itu seorang yang berada.
Jadi Saul ini sudah terbiasa hidup mewah walaupun dia adalah suku yang paling kecil. Tuhan angkat Saul sesuai dengan cara pandang orang Israel. Ingat, mengapa Yesus ditolak? Karena Yesus lahir bukan orang kaya. Makanya dia ditolak jadi raja. Iya kan? Saul diterima sebagai raja kenapa? Satu, Tuhan pilih dia orang kaya. Orang berada. Kedua, elok rupanya, tidak malu-maluin. Yang ketiga, dia yang paling tinggi dari semua orang Israel. Semua orang Israel di bawah bahunya. Saudara bayangkan, Tuhan pilih sesuai dengan apa yang orang Israel mau. Tapi sebenarnya bukan apa yang Tuhan mau. Jadi Saul itu dipilih berdasarkan keinginan hati bangsa ini. Walaupun Tuhan yang pilih, makanya perhatikan, apa yang membedakan Tuhan memilih Saul dan Tuhan memilih Daud? Saudara tahu, dua-duanya Tuhan pilih, betul tidak? Daud Tuhan pilih, Saul Tuhan pilih. Sekarang saya mau tanya, Tuhan tahu enggak Saul akan murtad? Tahu. Tahu. Iya kan? Saya mau tanya, Tuhan tahu enggak Daud akan bertobat? Tahu juga. Tahu. Tahu. Tapi saudara tahu mengapa dia pilih Saul? Dia memilih Saul berdasarkan cara berpikir orang Israel. Saudara, kita harus sadari, ada kalanya seringkali, sedangkan di majelis jemaat, kalau saudara pilih seorang pemimpin rohani, ya, di dalam gereja ini, mau pilih seorang syamas, mau memilih seorang penatua, atau mau memilih seorang ketua-ketua jemaat, saya mau katakan, pastikan yang saudara pilih itu berdasarkan keinginan Tuhan. Karena seringkali kita pikir walaupun kita sudah berdoa, Tuhan kita mau berdoa, tapi kenyataan banyak kita lakukan, kita sudah berdoa memilih calon syamas atau calon penatua atau calon tua-tua jemaat. Kita sudah berdoa, tapi waktu masa pemilihan kita main curang. Betul tidak? Sekarang saya bertanya, apakah kita pilih berdasarkan keinginan Tuhan atau keinginan kita? Ini harus kita pikirkan. Saul sudah Tuhan langsung yang pilih. Tetapi ingat, Tuhan pilih itu bukan berdasarkan keinginan Tuhan. Dia pilih itu berdasarkan cara pandang orang Israel. Makanya begitu Saul murtad, dan perhatikan, cikal bakal kemurtadan Saul, coba buka di dalam kitab 1 Samuel, ini dosa Saul. Satu Samuel pasal 15. Mengapa Saul ditolak? Ini Saul ditolak menjadi raja. Apa masalah Saul ditolak? Hanya masalah di sini, karena Saul, coba perhatikan di sini. Saul disuruh Tuhan untuk membasmi semua orang Amalek. Betul tidak? Perhatikan Tuhan katakan. Di pasal yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel.
Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, ini perintah Tuhan. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan padanya. Bunuh semua laki-laki, perempuan, anak-anak, kanak-kanak anak yang menyusu, lembu, domba, unta maupun keledai. Coba perhatikan ini cerita ya. Waktu orang Amalek di dalam kitab Keluaran, mundur dengan saya dalam kitab Keluaran. Saya sementara ajak kita untuk analisa berpikir. Kalau ini memang rencana Tuhan. Sebenarnya ini bukan rencana Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, buka dengan saya, kitab Keluaran pasal 17. Saudara lihat pasal 17, ayat 8 perikopnya di sana tulis apa? Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Coba perhatikan di sana. Saya bacakan ceritanya. Ada yang bisa bacakan? Tolong baca Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai ayat 16. Tolong baca ayat ini. Ayat 8 dari Keluaran 17 sampai ayat 16. Ini satu perikop. Perhatikan ceritanya di sana. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan. Baik, saya bacakan. Ya, silakan, Pop. Ayat berapa? 8? Ayat 8 sampai 16 dari Keluaran pasal 17. Baik. Firman Tuhan mulai dari ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah yang menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Lalu ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Terima kasih, Pop. Perhatikan cerita ini. Yang perintahkan orang Israel untuk melawan Amalek siapa? Tuhan atau Musa? Tuhan. Yang perintahkan melawan Amalek di dalam cerita ini. Yang memiliki ide untuk melawan orang Amalek, Musa atau Tuhan dalam cerita ini? Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Terima kasih. Musa. Ya. Tuhan. Di dalam cerita ini, di ayat 9 tadi dia katakan, Musa ya. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek.
Tuhan tidak pernah perintahkan ini. Musa ya. Yang punya ide untuk melawan mereka, Musa. Makanya jangan heran Tuhan biarkan, walaupun akhirnya Tuhan bertindak. Sekarang pertanyaan, mengapa Musa harus capek tangannya dan perlu ditopang? Di dalam cara pandangan yang bisa, kalau kita beberapa pandangan saya lihat ya, tapi dalam pandangan ini saya rasa lucu, seperti Tuhan menghukum Musa. Kalau dia angkat tangan, menang Israel. Kalau dia turun tangan, kalah Israel. Sepertinya Tuhan mempermainkan Musa. Betul tidak? Coba perhatikan cerita ini. Bisa nggak tanpa angkat tangan, Tuhan langsung turun aja kalahin Amalek? Seperti yang dia lakukan kepada Gideon. Bisa kan? Tapi mengapa harus Musa angkat tangan sampai capek, akhirnya ditopang pakai batu? Karena ide ini bukan ide Tuhan. Makanya di pasal 20, apa Tuhan tulis dalam 10 hukum? Jangan membunuh. Kenapa kamu rancangkan pembunuhan untuk orang Amalek? Jadi sebenarnya Tuhan sendiri katakan, untuk mengusir orang-orang ini, saya akan gunakan tabu. Tidak perlu kamu angkat pedang dan membunuh. Hanya taruh tabu, binatang buas, mereka akan lari secara otomatis. Tuhan yang bekerja. Musa sendiri yang katakan Allah akan berperang kepadamu. Tetapi perhatikan dalam cerita ini, Musa sendiri yang berinisiatif untuk angkat pedang dan berperang. Dan karena Tuhan melihat ini umat, dia sayang, dia tolong umat ini. Tetapi tetap dia gunakan tangan Musa. Dengan kata lain, saya berpikir seperti Musa juga Tuhan panis. Dihukum dia dengan hal ini. Menggunakan tangannya sampai dia rasa capek. Emang enak capek angkat tangan terus. Ini orang yang sudah tua loh. Iya kan? Tapi dalam cerita ini akhirnya Tuhan katakan, tuliskan ini semua Musa. Artinya sehubungan dengan Amalek bukan kehendak Tuhan untuk berperang dengan mereka. Tuhan mau Tuhan yang bertindak untuk membinasakan mereka. Demikian perintah Tuhan kepada Saul yang kita temukan di dalam kitab 1 Samuel tadi pasal 15. Tuhan mau Amalek ini sebenarnya dia yang akan binasakan. Perhatikan penghukuman yang Tuhan katakan kepada Saul sehubungan dengan membinasakan orang Amalek. Itu penghukuman yang sama dia lakukan kepada di zaman Airbah dan di zaman Sodom Gomora. Waktu dia membinasakan bumi ini, dia tidak pandang sekalipun semut anak kecil dia hantam rata. Karena itu hak prerogatif Allah. Tapi sekarang dia sudah larang jangan membunuh. Pertanyaan, kenapa Saul dia suruh bunuh? Dan cara pembunuhan yang harus Saul lakukan persis dengan apa yang Tuhan lakukan. Tidak rasa sayang sekalipun sampai binatang terkecil. Tidak pandang anak-anak, tidak pandang orang tua, sudah nenek-nenek, kakek-kakek. Tidak. Bantai semua. Karena demikian cara Tuhan waktu dia binasakan Sodom Gomora, dia binasakan di zaman air bah. Tuhan tidak ada rasa sayang. Kalau orang itu sudah memang harus dosanya tidak akan dapat ditolerir lagi, Tuhan binasakan dosa sekaligus orang yang mencintai dosa. Di dalam hal ini sebenarnya, cerita Saul, Tuhan sementara mengikuti cara berpikir orang Israel. Saya berpikir, kasihan si Saul. Tetapi bukan Saul menjadi korban, karena Saul juga karena dia sombong. Ini orang sombong ini. Dari mana kita dapat lihat kesombongan Saul? Perhatikan di pasal 15 ini, waktu Samuel katakan kepada mereka, kepada Saul dosa mereka, kepada Saul dosanya, coba perhatikan di ayatnya di dalam pasal 15 ini. Coba perhatikan apa yang Saul katakan kepada Samuel di ayat 24. Coba tolong baca 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Ada yang bisa baca? (24 dan 25). 1 Samuel pasal 15 ayat 24 dan 25. Satu Samuel
15 ayat 24 dan 25, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah pulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Lihat cerita ini. Dia katakan, aku telah berdosa, tapi aku takut pada rakyat. Apa yang dia takuti dengan rakyat? Dia hilang rasa hormat. Dan perhatikan, di ayat 27, ayat 30. Coba tolong baca ayat 30. Kesombongannya lagi lebih tinggi dia ungkapkan. Coba tolong baca di ayat 30. Ayat 30 ya, penutup. Iya. Ayat 30 firman Tuhan, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Apa yang diminta dari Samuel? Tunjukkan Sujud. rasa hormat. Hormatmu. Ini karakter orang sombong. Dia sudah tahu dia bersalah. Sebenarnya dia merendahkan hati. Tetapi dia menempatkan, ingin mencari tetap kehormatan itu di antara para bangsawan. Depan tua-tua, kata Alkitab kan? Kata firman Tuhan. Jadi, Saul ini karakter dia memang sombong. Makanya, tendensi atau dia punya kecenderungan ini yang Tuhan gunakan untuk menyadarkan bangsa Israel. Ini raja yang kamu kehendaki seperti ini. Sekarang saya minta dia, jadi dengan kata lain, perintah Tuhan untuk membasmi semua anak-anak. Kalau kita lihat perintah ini seperti Tuhan sadis ya. Kok dia suruh Saul bunuh semua anak-anak, nggak pandang orang tua, nggak pandang nenek-nenek, nggak pandang bayi-bayi, binatang pun disuruh hantam semua. Kejam sekali Tuhan sepertinya. Tapi sebenarnya Tuhan sementara mengajarkan kepada bangsa ini. Ketika mereka menggantikan Saul menjadi raja mereka, menggantikan Saul menjadi raja ganti Tuhan, mereka sementara menggantikan si Saul menjadi Tuhan atas mereka. Jadi Tuhan menuntut kepada raja ini semua perilaku yang Tuhan lakukan supaya dapat dipenuhi. Apa yang Tuhan rancangkan untuk umatnya harus dipenuhi oleh si Saul. Saudara lihat? Dan faktanya Saul tidak dapat memenuhi semua itu. Malah kenyataannya dia korupsi dia. Dia ambil sebagian dan berdalih untuk korban Tuhan. Padahal dia mengambil yang terbaik karena ingin untuk dirinya sendiri. Saudara lihat, jadi dengan kata lain, Saul itu dipilih bukan berdasarkan keinginan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ada umat-umat ketika pilih seorang pemimpin rohani. Dalam hal ini penatua atau syamas atau ketua-ketua jemaat. Ada pilihan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki orang yang lain, tapi karena suara terbanyak, Tuhan ikuti orang itu yang dipilih, kehendak orang yang dipilih sesuai dengan kehendak banyak orang, tetapi akhirnya orang ini yang akan menghancurkan umat itu. Sudah lihat? Jadi umat kalau memilih seorang pemimpin, pastikan umat itu seluruhnya berpuasa.
merendahkan diri, merendahkan hati kepada Tuhan, untuk boleh dapat memilih seorang pemimpin rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita katakan itu kehendak kita dan kita katakan itu kehendak Tuhan. Padahal saya senang, orang ini banyak uangnya, dia membantu gereja, dia memberikan bantuan, dia banyak pengaruhnya. Ini baik, tepat untuk dipilih. Belum tentu. Saul pun demikian, dipilih walaupun Tuhan sendiri langsung. Tetapi bayangkan, pilihan yang Tuhan pilih itu, bukan Tuhan tidak tahu apa yang akan jadi, tapi Tuhan memilih berdasarkan hati bangsa itu. Coba seandainya Tuhan pilih langsung di saat ini, pilih Daud, mereka akan tolak dengan mutlak itu. Karena datang dari keluarga miskin. Pasti itu. Tapi Tuhan memilih orang yang sesuai dengan hati mereka, walaupun mereka tidak ungkapkan. Ciri-ciri yang kami mau orang yang tinggi, orang yang hebat, yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh. Mereka tidak rincikan itu. Tetapi dari cara mereka bicara kepada Samuel, kami ingin raja yang dapat memimpin kami dalam perang, dan dia dapat memimpin kami sebagai hakim. Demikian hati mereka sudah Tuhan ketahui selanjutnya. Dan Tuhan memilih Saul sesuai dengan hati mereka. Walaupun Tuhan yang pilih, tetapi hati mereka yang diikuti, bukan hati Tuhan. Saudara lihat di sini. Tidak selamanya doa yang kita sampaikan itu ketika dijawab sesuai dengan hati Tuhan. Seringkali Tuhan ikuti doa kita sesuai dengan hati kita, yang akhirnya mendatangkan kebinasaan dalam hidup kita. Kita berdoa sesuai dengan keinginan hati kita, dan ketika dijawab kita katakan amin, haleluya, Yesus menjawab doa saya, padahal itu membawa kebinasaan kita. Saudara lihat. Makanya di dalam cerita ini yang Tuhan tuntut dari kita hanya satu, penyerahan dan percayamu kepada Tuhan. Percaya dulu. Jangan dulu kita beranalisa dengan cara kita berpikir, karena kita berpikir terlalu pendek, kita tidak bisa membaca hati orang. Tapi Allah tahu membaca hati orang. Makanya walaupun mereka pilih raja di kemudian hari, pun sudah bayangkan, Salomo sekalipun sudah diberikan hikmat Allah, toh dia melanggar ketetapan-ketetapan raja yang dicatat dalam kitab Ulangan tadi. Saudara lihat itu. Saul, sekalipun dia diurapi sebagai raja dalam cerita pasal 9, tetapi perjalanan kehidupannya bukan oleh karena kehendak Tuhan. Tapi dengan kata lain, Saul pun Tuhan usahakan untuk bertobat. Saul dikawali. Perhatikan, di dalam pasal 9 dan pasal 10, saya tidak akan baca keseluruhan pasal ini. Saudara sudah baca sendiri di rumah. Sampai tanda di mana dia akan dipilih jadi raja, tanda itu dikawali oleh Tuhan. Dan Saul di dalam kehidupannya dinyatakan bahwa dia itu dikawal. Hanya masalah Saul tidak sadari hal ini. Dan dia ambil kesempatan dari setiap keuntungan yang Tuhan berikan kepadanya. Padahal walaupun Tuhan tahu dia bukan orang yang tepat. Sama dengan Yudas. Yudas itu sebenarnya bukan Yesus yang pilih. Tapi karena dia orang yang paling pintar, di dalam cerita 12 murid Yesus, Yudas orang yang sekolah. Makanya pernyataan kitab Yohanes, hanya dia yang tahu mengatur keuangan. Dia itu menjadi bendahara di tengah-tengah murid. Itu Yudas. Tapi akhirnya dia sendiri yang menjual Yesus. Saudara lihat, kalau orang itu bukan orang yang tepat pada pekerjaannya, dia bisa merusak rencana Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan sudah
sudah tahu siapa yang tepat dari setiap pekerjaan itu. Tuhan sudah tahu, bukan Tuhan menentukan ya. Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk pekerjaan itu. Makanya saudara kalau punya anak ingin cita-cita jadi dokter, jangan saudara paksakan dia jadi pendeta. Jangan. Karena panggilan itu berdasarkan hati nurani dia dengan Tuhan. Atau dia ingin jadi tentara, saudara paksakan dia untuk menjadi dokter. Jangan sama sekali. Karena Tuhan tahu yang tepat untuk dia. Kalau kita paksakan kehendak kita untuk orang lain, sekalipun Tuhan setujui, tetapi itu akan merusak rencana Tuhan di depan. Sama dengan Saul. Sebenarnya Saul bisa saja dia Tuhan akan gunakan di dalam kesempatan yang lain, bukan saat ini. Tapi akhirnya Tuhan gunakan dia sesuai dengan hati bangsa ini. Di balik itu karena karakter Saul yang sombong ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi dia supaya dia dapat mengenal Tuhan. Sama dengan Yudas, Tuhan berikan kesempatan dia menjadi, walaupun Tuhan tidak berkehendak dia menjadi murid Yesus. Tetapi Tuhan sudah tahu dia akan melanggar, dia akan menjual, Tuhan tahu semua itu. Tapi Tuhan tarik dia untuk mendapat kesempatan di tengah-tengah murid Yesus, lebih dekat dengan Yesus, supaya dia ada kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Setidaknya di dalam ruang lingkup itu dia dapat belajar mengenai kerendahan. Saul dalam hal ini, kalau saya ini cara saya berpikir beranalisa, Tuhan izinkan dia seandainya dia sadar bahwa saya tidak sanggup melakukan ini bukan porsi saya ini. Ini bukan, sebenarnya sudah benar dia merendahkan diri dalam cerita ini. Saya tidak layak, saya datang dari suku yang paling kecil, siapalah saya. Sebenarnya dia sudah benar, seandainya dia mundur diri, dia terlepas dari kebinasaan ini. Tetapi malah dia sodorkan dirinya untuk menjadi raja. Saudara, dengan kata lain, sekalipun kita suatu saat dipilih menjadi pemimpin rohani, dan mungkin umat sudah katakan kami sudah berdoa sama Tuhan, sudah puasa kami, dan saudara dipilih, jadilah pilih. Saudara jangan berhenti sampai situ. Pulang, berdoa dengan sungguh, minta kepastian dari Tuhan. Apakah benar saya Tuhan pilih, atau ini keinginan umat bagi saya? Jangan saudara merasa bangga, oh umat sudah berdoa, dan saya sudah dipilih berdasarkan doa, dan padahal Tuhan tidak mau saudara jadi ketua. Tuhan tidak mau saudara jadi penatua. Makanya ketika ketika dipilih, kita harus bersandar kepada Tuhan, bermohon kepadanya dengan segala kerendahan. Tuhan, kalau memang Tuhan yang mengangkat saya, kalau kehendak Allah yang mau saya seperti ini, mari Tuhan tunjukkan tandanya kepada saya. Kalaupun tidak, saya siap mundur. Tapi kalau Tuhan ada bersama saya, dan apa yang sudah digerakkan, apa yang sudah diputuskan oleh majelis, diputuskan oleh umat, bahwa saya harus memimpin mereka. Kalau memang ini rencana Tuhan, mari Tuhan kerjakan itu dengan saya. Kalau tidak, saya minta mundur. Tidak masalah. Asalkan hubunganmu dengan Tuhan itu dekat. Kalau tidak, bagaimana Saul alami? Ini seperti teka-teki semua. Oh, Tuhan sudah pilih kok. Tapi kenapa dia begini? Kenapa begitu? Padahal kita tidak tahu di dalam latar cerita ini, Tuhan memilih dia berdasarkan hati umat. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada Saul dalam cerita-cerita ini, sampai Tuhan katakan, Saul, bunuh semua. Sebenarnya Saul kalau dia tahu, dia mengerti, loh, kenapa saya disuruh membunuh? Kan ada 10 hukum yang mengawali mereka. Jangan membunuh. Kenapa Tuhan suruh membunuh sekarang? Betul tidak?
Di dalam hal ini sebenarnya dia sudah bisa berpikir, ini tidak benar. Tuhan, mari kita negosiasi. Tuhan ajarkan jangan membunuh. Perhatikan Petrus waktu turun binatang haram halal di depan matanya melalui penglihatan. Tuhan bilang, sembelih Petrus makan. Apa Petrus jawab? Tuhan, dari kecil saya tahu ini tidak boleh. Kenapa Tuhan suruh? 3 kali Tuhan suruh, tidak dia makan. Itu Petrus. Dia bisa berdebat dengan Tuhan. Kenapa kamu suruh tidak boleh makan, sekarang kamu suruh makan? Saya bisa berdebat dengan Tuhan kalau seperti ini. Tapi dalam hal ini akhirnya Petrus kan dapat penglihatan. Ketika penglihatan itu terlepas, dia bertemu dengan Cornelius dan dia katakan, oh ini maksud Tuhan. Jadi ada rencana Tuhan di balik itu. Tapi setidaknya prinsip Petrus telak. Dia tidak makan makanan haram. Sebenarnya Pak Saul dalam hal ini harus seperti Petrus. Tuhan mengajarkan jangan membunuh. Kok sekarang Tuhan suruh bantai sampai dengan anak kecil? Aturannya dia sudah bisa berpikir, tetapi karena kesombongan, dia merasa dia hebat, dia raja yang dipilih Tuhan lagi. Tuhan yang pilih. Dan sekalipun salah, dia hantam. Saudara lihat, ada lebih baik dalam segala hal. Kita belajar untuk berserah. Karena kadang-kadang kita pikir itu Tuhan yang jawab. Ya benar Tuhan yang jawab. Tetapi jawabannya itu tidak sesuai dengan hatinya. Kita dalam bahaya. Mengapa Tuhan demikian? Sekali lagi saya ingin saya mau kita baca ayat ini. Mari buka dengan saya. Dalam kitab Mazmur. Ayat ini sering kita bacakan. Kitab Mazmur pasal, buka dengan saya dalam kitab Mazmur karena ini sudah menjadi karakter Tuhan ya. Kitab Mazmur pasal 18. Langsung aja ayat 27. Coba tolong baca Mazmur 18 ayat 27. Ini sudah menjadi karakter Tuhan. Ada yang bisa baca? Mazmur 18 ayat 27. Saya baca Pak Pendeta. Ya, silakan Pak John, Pak Dokter. Mazmur 18 ayat 27. Terhadap orang yang suci, engkaulah berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Terima kasih. Bisa kedengaran Pak Pendeta? Kedengaran Pak Dokter. Terima kasih untuk bacaannya. Bisa kedengaran Pak Pendeta? Kedengaran. Terima kasih bacaannya. Terhadap orang bengkok, Tuhan berlaku belat-belit. Sebagaimana bengkok hati orang Israel, Tuhan pun berlaku belat-belit. Membingungkan. Saul yang dipilih kok Saul seperti ini? Padahal Tuhan Maha Tahu. Saudara lihat. Jadi dalam cerita ini, kita memahami persis. Apa yang terjadi kepada Saul? Apa yang dialami Saul? Pertama, kesempatan yang Tuhan berikan kepada Saul adalah kesempatan untuk bertobat. Dengan kata lain, dia bisa mengundurkan diri dari jabatan raja. Supaya itu dapat menegur kesombongan orang Israel. Itu pertama yang Tuhan inginkan. Bagi bangsa Israel, Tuhan tidak mau ada raja karena Tuhan ingin supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekarang lihat hasil ketika mereka bergantung kepada Saul. Kemurtatan yang dinyatakan.
Pemberontakan terhadap Tuhan yang dinyatakan. Dan tidak membawa keuntungan apa-apa bagi bangsa ini. Jadi dengan kata lain, kepemimpinan yang Tuhan kehendaki, belum tentu itu, yang kita kehendaki, belum tentu itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Untuk itu kita umat diajak, supaya kita belajar untuk menanyakan kepada Tuhan kehendak-kehendaknya. Makanya kita kalau kita berdoa, kita jangan berdoa meminta kehendak kita. Kita berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Karena dalam cerita ini saudara lihat sendiri. Kelihatan ini kehendak Tuhan, tetapi ternyata tidak. Malah semua ini terjadi penyelewengan. Hal yang paling aman bagi umat adalah berdoa, meminta pengetahuan mengenai kehendak-kehendak Allah. Tidak salah kalau kita minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan yang berkenan untuk hal ini? Saya minta Tuhan supaya Tuhan bukakan pengertian kepada saya mengenai peristiwa ini. Ada hal yang tidak mengenakan, Tuhan tolong bukakan. Buat saya mengerti. Namun kita harus dengan sabar menunggu pengertian yang Tuhan akan nyatakan. Makanya umat Tuhan, Tuhan butuh adalah kesabaran dari kita dan percaya kepada Tuhan. Sebenarnya cerita ini sederhana, tetapi kita bisa melihat kedalaman karakter Tuhan di dalam bertindak dan keterbatasan kita manusia di dalam meminta. Supaya Tuhan dimuliakan, izinkan Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja untuk menyelesaikan segala apa yang Dia sudah rancangkan dalam hidupmu. Seperti Dia katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan bawa kecelakaan. Percaya kepadanya. Belajar dulu percaya. Susah senang, percaya dulu. Belakangan baru kita akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan, saya persilakan. Waktu kita masih ada 20 menit. Pendeta, saya mau tanya. Ya, Tante Kiki, silakan. Di 1 Samuel 19 ayat 20 itu ada kata-kata kepenuhan. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Maksudnya apa ya, Pendeta, kepenuhan itu? Pasal 19 ayat 20, 21 itu ada kata-kata kepenuhan. Maka Saul mengirim orang-orang seruan untuk mengambil Daud, ya kan? Iya, yang terakhir. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Di dalam bahasa Indonesia dia gunakan kata kepenuhan. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Ibraninya, dia gunakan kata nabah, atau dia katakan nibabaim, dari kata nabah. Nabah itu atau nabi. Jadi sebenarnya dia katakan dalam bahasa Inggris prophets of prophecy. Jadi mereka itu sementara mengalami kenabian. Bukan kepenuhan bahasa itu. Mengalami kenabian. Jadi mereka berprofesi. Kalau di dalam konteks Alkitab, terutama juga Perjanjian Baru, kalau bilang bernubuat, bernabian, itu kan kata lain dari bernubuat. Itu mereka sementara
mengucap syukur atau mengungkapkan kata-kata pesan-pesan Tuhan. Itu seperti yang saya sementara lakukan ini. Saya sementara melakukan kenabian, pernabian, atau profesai, apalagi kepenuhan. Orang berkhotbah itu di dalam konteks ini kalau kita terjemahkan, orang itu sementara kepenuhan. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya, saya bilang bahasa awam lah, seperti kepenuhan. Tapi sebenarnya mereka sementara di dalam kuasa Tuhan untuk bernubuat, berkata-kata nubuat. Sebenarnya di dalam hal itu maksudnya. Jadi mereka ada ucapan syukur di sana, ada apa lagi ya? Ada khotbah di sana, ada pelajaran firman di sana. Itu yang dimaksudkan bernubuat, atau di sini dia katakan kepenuhan. Jadi jangan kita sampai pikir kepenuhan orang ini kerasukan. Tidak. Roh Kudus tidak pernah membuat orang kerasukan. Karena ciri roh, ingat buah roh apa? Ciri buah roh. Salah satu damai sejahtera. Saya mau tanya, orang kerasukan damai tidak? Damai. Tidak kan? Tidak. Tidak. Kalau dia sampai ini damai ini. Apakah ini disebut damai? Tidak kan? Kerasukan loh. Jadi damai itu dia tenang. Jadi di zaman ini Saul ini dia kepenuhan, dia tidak mengalami satu hal yang aneh-aneh. Walaupun ada nanti ada yang lain mereka itu sampai telanjang, ya kan? Kalau saudara baca ya, Daud saja sampai telanjang. Itu karena apa namanya? Spirit mereka sendiri, perasaan mereka itu terbawa dengan emosi mereka, sampai mereka seperti akal sehat mereka hilang. Padahal Roh Kudus yang kuasai mereka. Sebenarnya akal sehat mereka jangan hilang kalau Roh Kudus yang kuasai. Tapi mereka hilang karena mengapa? Di dalam hal ini, manusia sebenarnya, kalau dosa mereka tidak mereka hilangkan, Roh Kudus yang akan tempatkan mereka pun, ketika Roh Kudus menempati hati mereka, kalau ada dosa yang mereka tidak selesaikan, mereka akan kelihatan aneh di situ. Karena Yesus sendiri sudah katakan, roh Allah itu dengan roh setan itu tidak akan pernah bertemu. Kalau ada roh Tuhan yang sudah membersihkan ruangan itu, masuk roh setan, dia akan panggil 7 setan yang lain datang. Dan roh Tuhan itu sudah mundur. Mereka tidak akan pernah bertemu. Makanya orang yang sudah dibersihkan, artinya itu, orang yang sudah dibersihkan oleh Roh Kudus, dia sudah dibersihkan di dalam hati nuraninya, dia dekat dengan Tuhan. Sekali kita mengizinkan dosa, dia akan kelihatan aneh. Dia akan lebih aneh. Jadi, sama dengan cerita-cerita di dalam Samuel ini, mereka kepenuhan sampai ada yang telanjang, ada yang aneh-aneh, ya. Karena memang kalau kita lihat secara konteks, makanya untuk belajar kitab Samuel, kita harus belajar lihat kontekstual. Kalau kita hanya baca begitu, kita dalam bahaya. Kita bahaya kalau kita tidak bisa melihat kontekstual. Contoh tadi yang saya sampaikan, mengapa Saul disuruh membunuh, padahal ada hukum Tuhan, dia katakan jangan membunuh. Kok sekarang Tuhan suruh membunuh, ya kan? Itu contoh. Makanya tadi saya jelaskan secara kontekstual. Perhatikan keseluruhan cerita ini, bahwa sebenarnya pesannya bukan di situ, pesannya yang lain. Terima kasih Tante Ki, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kata kepenuhan itu. Terima kasih Pendeta. Tuhan berkati. Pendeta Ya silakan. James. Boleh. Pendeta James, saya Ibu Hani. Ya Ibu Hani. Saya ingin mengetahui apa bedanya kepenuhan Roh Allah dengan kepenuhan Nabi seperti yang Pendeta katakan tadi. Kepenuhan Nabi itu sama kepenuhan. Itu terima kasih Ibu Hani. Itu Ya. kepenuhan Roh Allah itu yang di dalam bahasa Ibrani-nya dia gunakan kata naba, nibaim. Nibaim dari asal kata naba yang diterjemahkan kepenuhan, tapi sebenarnya itu bahasa Inggrisnya prophesying atau profesi, bernubuat. Jadi kata nubuat ini di dalam bahasa yang lain sehubungan dengan kepenuhan Roh Kudus ini,
orang bernubuat, dia gunakan kata rueh, bukan ruah, tapi rueh. Di dalam hal itu, orang kalau kepenuhan, saya gunakan bahasa awam ya, karena saya kaku menggunakan kata kepenuhan ini. Karena kepenuhan ini banyak orang berpikir dia itu kerasukan roh, ya. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi maksud kepenuhan ini, dia itu mengalami sifat kenabian. Ya, saya mau tanya, apa yang kita mengerti mengenai nabi? Pernah kita tahu ini? Apa yang kita mengerti mengenai nabi? Nabi itu adalah juru kabar Allah. Betul tidak? Jadi saya mendapatkan pesan Allah untuk disampaikan kepada umat. Saya menjadi perantaraan. Itu disebut nabi. Tapi di mana kenabian ini 100% digunakan Tuhan, sampai dalam contoh melalui mimpi atau apa dia alami ya, di mana dia punya pikiran 100% Tuhan langsung kendalikan, dan pesan-pesan itu langsung ditaruhkan di pikirannya dan dia sampaikan ke umat. Ini namanya kenabian itu maksudnya. Nah, di dalam, semoga dapat mengerti ya maksud saya. Sementara saya ini di depan saudara, saya menyampaikan kabar Tuhan, betul tidak? Ya. Dari mana ide ini muncul? Roh Kudus kan? Makanya yang saya sementara lakukan ini adalah prophesying atau kenabian. Sifat kenabian ini yang diterjemahkan menjadi nubuat. Makanya dalam Perjanjian Baru dia gunakan kata ada orang yang diberikan karunia bernubuat, karunia mengajar. Perhatikan, untuk kata-kata ini dia gunakan paralel. Karena kenapa? Bernubuat itu sama dengan kita berkhotbah. Dia menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan titipkan melalui pengetahuannya untuk umat. Jadi pesan itu disampaikan sama dengan pekerjaan nabi. Pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada umat. Prophesying ini, mengalami kenabian ini, itu yang kita kenal saat ini, yang diterjemahkan menjadi kepenuhan. Jadi kalau pertanyaan Ibu Honi, apa beda orang mengalami kenabian dengan mengalami kepenuhan Roh Kudus? Sebenarnya tidak ada beda itu. Oh, oke ya. Namanya dia mengalami kuasa Roh Kudus, dia pun akan menggunakan kuasa itu untuk apa? Karunia Roh Kudus kan salah satu membangun jemaat, memberitakan kabar baik, mendorong orang yang terluka. Ini kenabian, itu tugas kenabian, dan itu yang disebut dengan profesi atau bernubuat. Tapi ada bernubuat yang lain yang bentuk kenabian, di mana pesan-pesan itu adalah pesan-pesan di luar adikodrati. Jadi pesannya melihat masa depan seperti ramalan, yang kita sebut dengan nubuatan. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, tapi pesan itu ada dan disampaikan. Nah, itu lain lagi di dalam makna tertentu mengenai nubuatan itu. Di dalam arti nubuat. Tetapi sebagai tugasnya sebagai seorang pembawa kabar baik, itu dia sementara bernubuat, dia sementara profesi. Dia sementara kepenuhan. Jadi saya sementara ini menyampaikan firman, saya ini sementara kepenuhan. Itu maksudnya. Tidak ada pengertian yang lain sehubungan dengan kuasa Roh Kudus ini di dalam kehidupan orang. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika orang dikuasai Roh Kudus dan dia hilang akal. Tidak. Karena Tuhan itu sangat menghargai keputusan-keputusan kita. Contohnya ini, cerita tadi. Ya kan? Itu mungkin yang bisa saya jawab, Ibu Honi, sehubungan dengan pertanyaan Ibu Honi. Perbedaannya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Oke. Pendeta, mungkin mungkin maksudnya kepenuhan Roh Kudus itu kan sekarang banyak yang sepertinya ada manifestasinya, misalnya kayak bahasa roh atau apapun itu yang umumnya ya.
orang Kristen taunya. Oh, Itu lain lagi ya, pendeta. itu cerita. Makanya untuk mengetahui itu di dalam kitab Korintus, makanya kan Tuhan katakan dalam kitab Korintus dia katakan karunia itu bermacam-macam. Itu karunia itu adalah pemberian keterlibatan secara langsung Roh Kudus dengan pribadi itu. Jadi keterlibatan Roh Kudus secara langsung dengan pribadi itu, namun buahnya ada karunia yang dia akan buat. Karunia ini beda dengan apa disebut bakat ya, beda bakat. Jadi karunia itu karena sehubungan dengan kebutuhan jemaat. Karunia itu berbeda dengan bakat. Bakat bisa jadi karunia, tapi karunia belum tentu bakat. Bukan belum tentu, memang bukan bakat. Karunia itu bukan bakat. Kalau bakat bisa jadi karunia. Tapi karunia bukan bakat. Karena karunia itu diberikan kepada pribadi itu oleh karena hasil hubungan pribadi itu dengan Tuhan, dan karunia itu diberikan berdasarkan kebutuhan jemaat. Contoh, teman saya sering kasih contoh ini. Karena dia yang paling saya rasa aneh. Dia 2 tahun di dalam kontrak, 1 tahun 2 tahun saya lupa. Kontrak menjadi seorang misioner di Filipina. Herannya dalam waktu dia bekerja itu, dia bisa kuasai 12 bahasa Filipina. Dan karena teman partnernya ini orang Korea, dia bisa kuasai bahasa Korea. Dan saya heran, bukan hanya bahasa Korea dia tahu, sampai bahasa Jerman. Begitu lancar dia bicara, padahal hanya 1-2 tahun dia di Filipina. Semua bahasa Filipina dia kuasai habis. Dia ngomong dengan mereka seperti orang mereka. Saya bilang, ini manusia ini dari mana? Dia bilang begitu. Dia katakan, kalau saya tidak tahu bahasa ini, James, saya tidak tahu apa yang saya mau ajarkan kepada mereka. Jadi dia mendapatkan karunia bahasa oleh karena kebutuhan umat di sana. Tanpa dia belajar. Dia tidak pernah belajar bahasa Filipina. Dia tidak pernah belajar bahasa Korea. Tapi Tuhan melihat kebutuhan umat dan dia Tuhan gunakan untuk mendapatkan itu. Jadi itu karunia itu karena kebutuhan umat. Jangan saudara yang minta-minta karunia. Nah, ini ciri orang itu dikuasai roh sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Jadi kalau ada orang bisa berbahasa roh artinya berbahasa yang bisa orang mengerti. Bukan berbahasa roh di mana kita orang aja nggak ngerti. Bukan itu. Seperti teman saya itu menguasai 12 bahasa Filipina, bahasa Korea, dan bahasa Jerman. Itu bahasa roh namanya. Dan ada juga seorang pendeta dari Australia, saya menjadi penerjemah dia waktu dia di Manado. Saya diajak untuk jadi penerjemah dia. Namanya Pendeta Samuel Braga. Waktu saya menjadi penerjemah dengan dia ceritakan dia di Afrika. Dia berkhotbah di dalam bahasa Inggris. Dan yang baptis 1.200 orang Afrika. Mengapa? Sepanjang dia KKR, mereka dengar dia ngomong dalam bahasa Afrika. Padahal dia bilang, saya tidak bicara bahasa Afrika, James. Saya berbicara bahasa Inggris seperti biasa. Dan saya berpikir bahwa orang-orang yang hadir itu tahu berbahasa Inggris, karena Afrika itu masih di bawah jajahan Inggris ya. Dia berpikir mereka ada sebagian yang tahu bahasa Inggris, dan pada banyak mereka tahu bahasa Inggris. Tetapi yang anehnya mereka bersaksi orang-orang yang baptis ini, ada 1.200 orang baptis. Dan mereka bersaksi kepada Pendeta Samuel Braga bahwa mereka mendengar Pendeta Samuel berkhotbah di dalam bahasa mereka. Saudara lihat, saya mau tanya, bukankah itu sama dengan bahasa roh yang dialami murid-murid waktu dalam peristiwa hari Pentakosta? Di sana ada orang Kreta, di sana ada orang Asia, di sana ada orang Arab, di sana ada orang Eropa, di sana ada orang Roma, tapi mereka heran waktu Petrus berkhotbah, mereka dengar Petrus berbicara di dalam bahasa-bahasa mereka. Dan ini yang disebut dengan bahasa roh. Bahasa yang dimengerti mereka. Jadi orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, karunia itu mereka akan terima. Sama dengan Pendeta Samuel Braga yang waktu saya dampingi dia untuk menjadi pembicara di Manado dulu. Dia sendiri bersaksi demikian. Bahwa dia pernah mengalami itu. Tanpa dia sadari.
dia berbicara dalam bahasa Inggris, tapi orang Afrika mendengar dia berbicara dalam bahasa Afrika. Sehingga ada 1.200 orang baptis menjadi Kristen di saat itu. Karena terharu dengan khotbah-khotbah yang disampaikan. Itu kerja Roh Kudus. Jadi demikian orang yang sementara kepenuhan roh, seperti pendeta Samuel Braga ini, seperti teman saya ini yang menjadi seorang misioneri, di sana kuasa roh itu. Jadi dalam cerita ini Saul mengalami hal yang sama. Sebenarnya dia mengalami hal yang sama. Dia mendapatkan kesempatan, tapi bayangkan semua kesempatan ini Saul tidak perhatikan. Malah dia mencari untung dari setiap kesempatan-kesempatan itu. Dan ini yang menggagalkan dia. Jadi dengan kata lain, Allah menuntun dia juga. Allah menuntun dia. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih, Pendeta. Boleh. Berkati Tante Ki. Ya, Dr. John, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Saya terlambat masuk ini, jadi saya membaca 1 Samuel ini dari ayat 1 sampai sudah 31. Pasal 1 sampai 31. Tapi ada satu pasal yang saya tidak mengerti sama sekali, di ayat 1 pasal 10 dan ayat ke-17 sampai ayat 27. Jadi satu pasal ini, yaitu mengenai Saul menjadi raja dengan undian. Ini maksudnya apa dengan undian ini? Saya coba-coba aplikasikan, kok susah banget ini, Pak Pendeta. Kok Saul jadi raja dengan undian? Menurut Samuel, 1 Samuel. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi saya nggak tahu Pak Pendeta sudah singgung tadi apa belum, saya terlambat saya. Terima kasih, Pak Dokter. Iya, sebenarnya saya sudah singgung itu. Saul ini, dia itu dipilih bukan karena keinginan Tuhan, tapi karena keinginan rakyat, hati orang Israel. Makanya di sini dalam cerita ini, walaupun Tuhan yang langsung memilih dia, tapi Tuhan yang ambil dia, tetapi Tuhan pilih dia berdasarkan keinginan orang Israel. Ini yang disebut dengan undian. Oh, begitu. Jadi sama dengan kita lihat mana yang lebih banyak memilih, A atau B. Kita lihat undiannya. Undian terbanyak siapa? Itu maksudnya. Jadi bukan kita cabu undian ya. Kasih 5 nama terus cabu 1. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau sistem undian di cara orang Israel, mereka bukan undian seperti itu. Tetapi suara terbanyak itu undian. Itu undian. Pemilihan jadinya. Itu dikatakan undian. Kalau orang kafir sama dengan cerita Yunus. Mereka buang Yunus ke laut berdasarkan undian juga kan? Cabut undi. Dapat Yunus. Itu cara orang kafir. Tapi orang Israel bukan begitu cara cabut undi. Bukan begitu undian maksudnya. Tetapi suara terbanyak. Makanya Yudas sendiri pun dia dipilih berdasarkan undian. Bukan berdasarkan keinginan. Jadi bangsa Israel ini memilih hati mereka yang suka raja itu yang tadi saya sudah jelaskan. Makanya waktu Saul dipilih kan, lihat karakter yang Tuhan ambil. Orang kaya, orang paling tinggi, berwawasan luas, seperti itulah. Karena itu yang diinginkan orang Israel. Coba seandainya dia pilih Daud. Mana mungkin orang Israel mau terima? Dia akan bilang, walaupun Tuhan yang pilih, tapi dia bilang, Tuhan salah pilih. Bukan itu yang kita mau. Karena orang ini sudah dipenuhi dengan hasrat hawa nafsu. Itu. Makanya Tuhan melakukan hal seperti itu kepada mereka. Jadi ini Saul itu dipilih. Saya di balik cerita ini saya berpikir kasihan si Saul ya.
menjadi ibaratnya kalau di kasarnya ini seperti menjadi badutnya antara Tuhan dengan Israel, dengan umat. Tapi sebenarnya kasarnya juga di balik itu Tuhan mau supaya Saul bertobat. Makanya ada cerita-cerita di antara cerita-cerita ini sebelum dia murtad saja ya. Ada usaha-usaha Tuhan untuk memanggil Saul. Contoh tadi di pasal 19 Saul mengalami, ya walaupun itu di pasal 19 dia sudah murtad ya, tetapi setidaknya di dalam waktu Saul akan dipilih, ada tanda-tanda yang mengikuti dia. Sampai dia mau cari peliharaannya yang hilang, domba yang hilang kan, Tuhan yang tuntun, semua itu menandakan bahwa Allah menyertai dia. Tapi semua kesempatan ini dia tidak ambil untuk kebutuhan kerohaniannya. Yang akhirnya dia gagal. Dan rencana Tuhan pun gagal bagi bangsa ini. Jadi sebenarnya akhirnya belakangan kan cerita dari cerita Saul dipakai setan. Ya kan? Sampai dia mati mengenaskan sekali. Jadi demikian yang bisa saya jawab Pak Dokter ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya baru bisa tangkap nih. Oh, begitu jadinya. Iya, sistem undiannya seperti itu. Undiannya. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Pak Dokter, Tuhan berkati. Ada lagi yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, saya Pendeta, saya ada nih satu lagi. Oh iya, Pendeta. silakan Tante Ki. Iya, silakan. Di 1 Samuel 28 tuh kan Samuel udah mati ya. Tapi kok Saul bisa memanggil Samuel kayak memanggil arwahnya atau apa ini? Ya, arwah dia gunakan kata di sana. Aku juga baca itu. Iya. Kan Samuel bilang, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Iya. Melalui perempuan itu kan kayak dukun gitu. Iya. Maksudnya emang bisa ya begitu ya Pendeta? Terima kasih Tante Ki. Ini bagus pertanyaannya. Walaupun kita belum sampai di pasal ini ya. Tapi setidaknya saya bisa boleh menjawab sedikit. Sekarang pertanyaan. Dukun itu di bawah pengendalian Tuhan atau pengendalian setan? Setan. Setan. Ya. Setan kan? Sekarang kalau setan adalah, dukun itu adalah antek setan, sanggup nggak antek setan panggil Tuhan untuk turun? Logika dulu kita berpikir ya. Bisa nggak setan, dia itu antek setan, terus sekarang dia mau panggil Samuel. Taruhlah kita tempatkan Samuel ini sudah menjadi malaikat lah ya. Iya kan? Samuel orang baik kan? Nabi Tuhan kan? Jadi secara otomatis mari kita berpikir dulu ya, berpikir sementara. Dia itu sudah menjadi saint, orang suci. Ya kan? Nah, orang suci kan sudah di sorga kan? Kita tempatkan dulu pikiran kita yang sederhana ini. Sekarang orang suci sudah di sorga. Sekarang saya bertanya, bisa nggak setan panggil orang suci turun? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau memang orang suci itu sudah di sorga, bisa nggak dia setan panggil orang suci bersahabat dengan dia? Ini dukun ini alatnya setan. Sekarang alat setan panggil orang suci, masuk nggak dia? Enggak. Jadi sebenarnya cerita ini yang kita sebut spiritisme pertama di dalam Alkitab. Walaupun Samuel yang muncul, tapi sebenarnya itu setan, bukan Samuel. Jadi setan menyaru seperti Samuel. Sebenarnya kita harus sadari kenapa cerita ini Tuhan angkat di dalam Alkitab. Supaya kita tahu orang kalau sudah mati, tidak ada lagi dia mau gentayangan. Kalau sampai gentayangan,
orang mati itu, sekalipun kita tahu orang mati itu, contoh, kalau orang kita cintai ya, mama saya cintai sekali, betul tidak? Senang nggak kalau saya bilang mama saya, atau saudara punya mama di rumah, orang tua ya, terus orang tua yang sudah meninggal, ya, saudara bilang itu setan. Enggak. Mana mau? Betul tidak? Sekarang, kalau sampai ada orang-orang yang kita cintai, pasti kita akan katakan kan, orang-orang yang kita cintai ini adalah orang-orang yang baik, yang pasti dia ke sorga, betul tidak? Ya. Makanya lihat di orang mati, mana ada orang pendeta bilang, ya saudara, orang tua ini yang sudah meninggal, dia akan ke neraka. Ada pendeta khotbah kayak gitu. Walaupun mungkin mau ke neraka, dia akan bilang dia ada dengan Bapa di sorga. Betul nggak? Semua yang baik-baik yang dia katakan. Sekarang kita main logika di sini. Kalau dia memang baik, taruhlah dia baik dan ke sorga. Sekarang kalau dia muncul lagi, saya mau tanya. Apalagi dia dipanggil oleh yang kita tahu arwah setan. Ini sudah bukan lagi orang yang kita maksudkan. Sudah pasti setan yang menyaruh orang ini. Makanya cerita ini diangkat supaya kita sadari, sekalipun orang yang kita cintai itu meninggal, dia tidak akan pernah kembali lagi kepada kita dalam bentuk bayang seperti Samuel ini. Kalau dia kembali kepada kita dalam bentuk seperti Samuel ini, dia datang dalam bentuk bayang atau wujud yang bisa tembus atom, tembus dinding, itu tidak lain tidak bukan, itu setan sendiri yang bekerja. Hanya dia menyaruh seperti siapa? Orang-orang yang kita cintai. Kalau dalam hal ini, dia menyaruh sama seperti Samuel. Jadi sebenarnya yang berhubungan dengan Saul, karena ingat, coba buka di dalam pasal 28 ini, coba tolong ayat 6. Tolong buka ayat 6. Pasal 28, 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Apa dia katakan di sana? Ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Terima kasih. Perhatikan ini. Tuhan sudah diam dengan dia. Tuhan sudah tidak pusing dengan dia. Ini bukti Tuhan mundur dengan dia. Ini yang Yesus katakan. Dosa yang tidak dapat diampuni ketika Tuhan mundur daripadamu. Tuhan sudah, artinya Tuhan bukan Tuhan mundur jauh-jauh, tidak. Tuhan sudah biarkan kita sendiri. Dia sudah diam. Mau tanya sesuatu, dia sudah tidak jawab. Oh, dia sudah tidak kirim nabi, di sini nabi. Artinya orang yang mengabarkan kabar baik untuk menegur Saul sudah tidak ada. Tuhan tahan semua, jangan tegur lagi dia. Urim yang sering mereka gunakan, Urim itu batu yang ada di baju efod seorang imam. Batu itu pun sudah tidak ada fungsinya. Bukan hanya Urim lagi, apalagi mimpi, biasa Tuhan bicara lewat mimpi, tidak ada lagi. Betul-betul Tuhan diam, saudara. Sekarang Tuhan sudah diam, dan dia kehilangan akal, dia cari dukun. Padahal dia sendiri yang katakan, jangan pergi, siapa pergi sama dukun, dia akan bantai, dia akan bunuh. Tapi lihat dalam hal ini, dosa itu, orang kalau pegang kuat dosa itu, dosa yang lain dia akan kembangkan. Sampai dia menemui ajal kebinasaannya. Jadi dia akhirnya mencari dukun, dan dukun keluarkan siapa? Apakah dia keluarkan Samuel beneran? Orang suci? Tidak, dia keluarkan tuannya. Namanya dukun percaya setan, dia keluarkan tuannya. Siapa tuannya dukun? Ya setan. Setan yang dia keluarkan. Akhirnya muncullah setan yang menyaruh Samuel, dan perhatikan yang setan katakan itu, setan tidak bohong loh di sini. Apa yang setan katakan?
sesuai dengan apa yang akan terjadi. Saya mau katakan, kenapa Tuhan melarang orang Israel bertemu dukun? Di sini ceritanya, atau bertemu dengan peramal. Saya datang kepada Mom Eli contoh di sini. Mom Eli, contoh Mom Eli ini sebagai seorang dukun. Contoh ya. Mom Eli, saya mau tanya, apa nasib saya ke depan? Mom Eli mulai bilang, Pendeta James, kamu ke depan akan berhasil sampai 2 tahun depan. Sesudah itu, kamu akan ditabrak mobil dan patah kaki, dan kamu akan tidur di tempat tidur sampai akhir hidupmu. Saya mau tanya, waktu dukun itu berbicara, apakah Tuhan terlibat di sana? Sudah tidak. Dengan kata lain, waktu dukun itu berbicara, itu perwakilan setan. Setan sudah memeteraikan hidup kita. Tuhan sudah tidak ada bergabung lagi dengan kita, kan? Jadi apa yang dukun itu katakan, itu akan terpenuhi. Karena kenapa? Setan yang rancang itu. Sudah bukan Tuhan. Saudara lihat, itu sampai Tuhan tidak mau kita bertemu dengan dukun. Kalau kita bertemu dengan dukun, kita sementara mengadakan kontrak dengan setan. Jadi kalau dia bilang, saudara mati minggu depan, jangan katakan, saya beriman. Tidak, namanya saudara sudah kontrak dengan dia. Saudara sudah tinggalkan Tuhan. Tuhan sudah mundur itu, kecuali saudara bertobat dengan sungguh dengan segala penyesalan. Kalau tidak, apa yang dirancangkan dukun itu akan terjadi. Secara otomatis. Itu akan terjadi. Saudara lihat, karena kita sudah masuk di dalam ranah rancangan dukun. Rancangan setan itu namanya. Pasti ada kematian. Makanya lihat ada orang kalau ke dukun saya mau lihat siapa yang ambil jam saya. Dia katakan, si A yang ambil. Ibu Oma Noni ada ambil. Akhirnya dia kasih berantem saya dengan Oma Noni. Karena dia mau kita bertengkar. Dia nggak mau kita damai. Sudah lihat itu? Jadi dengan cara demikian itu setan bekerja. Yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, firman Tuhan, jangan sampai kita terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Saya hanya meluaskan lebih luas cara pandang ini ya, dari pertanyaan Tante Kiki sehubungan dengan panggilan Samuel. Jadi akhirnya ketika Samuel meramalkan apa yang akan jadi dengan Saul, itu terjadi. Karena sebenarnya bukan Samuel yang meramalkan itu, sudah setan. Jadi dia sudah di dalam satu ranah setan. Nggak bisa lepas itu. Setan sudah meteraikan dia milik dia. Jadi mati hidup setan yang tahu. Saudara lihat itu. Itu dampaknya. Kalau kita sekali-sekali berhubungan dengan peramal-peramal demikian. Terima kasih untuk pertanyaannya Tante Kiki. Semoga bisa terjawab ya. Baik, saya lihat waktu di sini kita sudah cukup panjang. Terima kasih untuk kita semua di sini yang sudah hadir. Semoga pelajaran ini boleh membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, kita boleh lebih setia, dan kita lebih mengenal jalan Tuhan dengan bukan jalan Tuhan. Dengan kata lain, marilah kita bertumbuh bersama-sama, dan untuk itu kita akan tutup dengan doa. Kalau ada usulan doa, boleh chatting, dan kita akan berdoa bersama-sama.